Kitab Yakobus pasal 3 ayat 5. Yakobus pasal 3 ayat 5, pagi tadi Saudara Amos menyampaikan firman Tuhan. Saudara, ya Tuhan pemulihku, Allah pemulihku. Hari ini, saudara, bagaimana hidup kita dipulihkan Tuhan tergantung dengan kata-kata kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kenapa saya sampaikan ini saudara? Sebab ada lagu berkata, memang bibir tak bertulang, lidah tak berkayu, katanya saudara ya. Kadang-kadang kita kan gitu, saudara, kita suka beralasan kita manusia ini saudara. Memang lidah saya itu begitu, bilangnya, tapi hati saya baik. Apa betul begitu? Gitu ya, saudara ya. Hari ini kuasa perkataan, saudara. Kuasa perkataan. Ayo kita buka Alkitab kita. Yakobus pasal 3 ayat 5. Yakobus pasal 3 ayat 5. Kitab Yakobus pasal 3 ayat 5. Bagi yang sudah menemukan katakan amin. Baca sama-sama 1, 2, 3. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saudara, lidah digambarkan seperti api. Api itu kecil, bisa membakar. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca konteks ini, ya dari ayat 1 perikopnya, dosa karena lidah. Jadi saudara, banyak orang Kristen, saudara dan saya ini, banyak yang gagal, bermasalah, bahkan kita berdosa. Itu lidah. Lidah itu bicara tentang kata-kata kita. Ya, kata-kata kita. Saya ambil satu contoh dalam Alkitab. Nanti baca di rumah Bapak Ibu Saudara, seorang perempuan Kanaan yang percaya dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Saudara, karena anaknya sakit, Allah kita berkata, saudara, sampai dia minta mohon sama Yesus. Dan ketika dia mohon sampai ada kata-kata yang pedas, saudara, dia bilang tidak layak, saudara, anjing makan dari meja tuannya. Saudara, tidak layak. Bahasanya orang perempuan Kanaan itu kumpul mendapatkan sesuatu dari pertolongan dari Tuhan. Karena mereka nggak percaya Tuhan. Tapi wanita ini bilang, seorang hamba layak, bahkan seorang binatang layak mendapatkan makanan dari tuannya. Bahkan yang jatuh dari meja tuannya. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Terjemahan yang lain saya lihat begini saudara. Kenapa dia memohon untuk mendapatkan kesembuhan dari anak yang sakit, perempuan Kanaan ini. Dan terjadi. Kata-kata Alkitab yang kita baca, sesuai dengan imanmu terjadi. Dengarkan baik-baik saudara. Terjemahan yang lain Yesus bilang begini, sesuai dengan kata-katamu, maka terjadi. Nah saudara, pengaruh kata-kata lidah kita ini sangat dahsyat, sangat luar biasa saudara. Dan Alkitab berkata saudara, lidah itu kecil, lemah, tak bertulang, tetapi sulit dikendalikan. Makanya saudara-saudara, kami pernah, saudara seumur-umur, saudara makan lidah sapi. Dan kita kan, saudara, kalau lidah binatang kan, saudara, kan dibuang, saudara. Bilang orang itu nyaman, saudara. Saya terlanjur, saudara. Saudara kelihatannya masakannya enak, saya coba, saudara. Memang nyaman, saudara. Nyaman. Nah, kadangkala kata-kata kita, setelah kita dikeluarkan, barulah kita menyesal, sadar, apa yang kita katakan itu tidak dapat ditarik kembali, dan kita kalau sudah keluar, nggak bisa ditarik balik kata-kata kita. Dan kadangkala kita setelah mengatakannya, baru sadar dampak, manfaat, masalah yang ditimbulkan dari kata-kata kita. Kata-kata kita. Dan pagi tadi, Saudara Amos menyampaikan, Allah pemulihku. Dalam teks yang kita baca, hidup kita dipulihkan, hidup kita mendapatkan kesembuhan, dimulai dari iman. Satu. Kedua, kata-kata kita. Perkataan kita melalui lidah kita. Dan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, di tengah pandemi COVID-19 ini,
Bagaimana dengan lidah saudara dan saya, kata-kata kita? Atau kita berkata, aduh. Atau kita berkata, mati aku. Atau kita berkata, gawat. Memang kadang-kala begitu keluar, saudara. Karena kebiasaan kadang-kadang kata-kata itu keluar begitu saja. Yang kadang-kala, saudara-saudari, kata-kata kita itu bisa membuat kita sakit, bermasalah, saudara. Kata-kata kita. Kata-kata orang beriman yang mendatangkan kesembuhan dan pemulihan adalah kata-kata iman, kata-kata berkat, kata-kata firman. Makanya Tuhan bilang sama Yosua dalam kitab Yosua pasal 1, jangan engkau lupa memperkatakan Taurat ini. Tahukah saudara-saudara, akibat dari kata-kata orang Israel sebelum mereka masuk tanah Kanaan, mereka gagal. Dalam kitab Bilangan pasal 12 dan selanjutnya, satu generasi hilang, generasi baru diganti. Kenapa? Generasi yang lama yang tidak percaya dan tidak memperkatakan firman. Bahkan mereka negatif tentang Tuhan dan hamba Tuhan yang memimpin mereka. Saudara, mereka mati loh. Gak menikmati dan gak sampai. Generasi selanjutnya yang dibawa oleh Yosua dengan Kaleb. Makanya Tuhan memperbaharui perjanjiannya dengan orang Israel melalui Yosua. Dia bilang, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, direnungkan itu siang malam. Kenapa saudara? Kata-kata kita mempengaruhi perjalanan hidup kita selanjutnya. Karena itu saudara-saudara, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara hari ini untuk memperhatikan kata-kata kita atau lidah kita. Apa yang keluar dari lidah kita ini, saudara-saudara, harus diperhatikan dengan baik sesuai dengan standar firman Allah dan Alkitab. Terus saudara, pertanyaannya begini, mengapa kita harus menjaga lidah kita atau perkataan kita? Ada 3 hal, keluarkan bahan saya, ada 3 hal saudara. Yang pertama, karena perkataan kita adalah benih yang ditabur dan berbuah mengikuti kita. Ya, ulangi saudara-saudara. Karena perkataan kita yang keluar dari lidah kita itu seperti benih yang ditabur dan berbuah. Itu akan mengikuti kita. Kalau kita meletakkan perkataan kita untuk hidup kita sekarang nabur yang negatif, itu akan mengikuti dan berbuah untuk hidup kita selanjutnya. Tetapi kalau kata-kata kita keluar dari lidah kita, kata-kata iman, kata-kata berkat, kata-kata yang membuat kita bersemangat, saudara, hidup kita akan kita bawa itu benih untuk perjalanan hidup kita selanjutnya dan mengikuti kita. Makanya saya ingin sampaikan buat saudara-saudara, Bapak Ibu, adik-adik, pemuda remaja. Kalau adik-adik masih mungkin belum dapat jodoh, sabar. Jangan ngomong, aku kok gak laku-laku ya, jangan. Sabar aja. Saudara. Kata-kata kita. Coba kita lihat dalam Amsal 13 ayat 2. Amsal 13. Ya saudara, Amsal dulu. Amsal 13. Ayat 2. Ya, ayat 2. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik. Ada orang yang dari buah mulutnya makannya apa, saudara? Karena bahasa, mohon maaf, bahasanya karena mungkin kata-katanya bahasa orang sekarang, saudara, dunia, licik, mungkin bahasa begitu, dia bisa makan. Tetapi yang dia makan itu benih yang menyakitkan, tidak sehat. Jadi kalau kata-katanya itu kata-kata yang baik, itu seseorang akan makannya dari buah mulutnya. Baik. Ini penting, kenapa Alkitab sangat menekankan banyak kitab Amsal, saudara. Bahkan dalam perjanjian baru, Yakobus ini mengoreksi, mengingatkan saudara dan saya, orang-orang percaya, supaya kita betul-betul menjaga lidah dan perkataan kita. Dari buah mulut seseorang akan makan yang baik. Kita menanam benih, nanam benih dari buah jeruk, buah nangka, buah cempedak, buah durian, buah rambutan, saudara, mangga. Tidak mungkin tumbuh menghasilkan buah yang lain. Pasti sesuai dengan benihnya. Kalau durian ya durian, nangka ya nangka, pisang ya pisang, jagung ya jagung, padi ya padi. Jika kita memperkatakan yang baik, kita akan menuai apa yang baik dari perkataan kita. Demikian sebaliknya. Sudah tahu, keluarkan bahan saya, ini ada gambar tadi. Ini tahu saudara yang menemukan bolam lampu pijar, Thomas Alva Edison. Saya cerita buat saudara-saudara,
Kisahnya Thomas Alva Edison itu lahir di Ohio, Amerika Serikat, tanggal 11 Februari 1847. Lahir seorang anak bernama panggilan Tommy. Thomas Alva Edison ini, Tommy nama kecil, nama panggilannya. Dia lahir dengan kemampuan biasa-biasa saja dan tidak memiliki kecerdasan khusus seperti anak-anak lain. Kita masuk gitu. Setelah belajar di sekolah, Tommy tidak mampu mengikuti pendidikan secara formal dengan baik yang diajarkan di sekolah, saudara. Bahasanya, mohon maaf, otaknya nggak sampai. Mungkin bahasanya ini orang gagal, mungkin bahasanya begitu. Oleh sebab itu, Tommy selalu mendapat nilai buruk dan mengecewakan. Bahasanya dia itu sangat bahasa manusianya, saudara-saudara. Literatur yang saya baca, disebut anak bodoh, saudara. Padahal kan gak boleh kan. Gurunya, saudara, menganggap dia anak bodoh. Dan dalam pandangan pihak sekolah, sehingga para guru memilih untuk angkat tangan dalam usaha mendidik Tommy. Nama panggilan Thomas Alva Edison. Pada suatu hari guru sekolahnya memanggil Tommy dan memberi sepucuk surat kepadanya. Gurunya berpesan, saudara, sepucuk surat yang sampai oleh gurunya itu, jangan kamu buka surat ini dalam perjalanan, berikan kepada ibumu. Sepucuk surat dari gurunya. Tommy kecil dengan gembira membawa surat itu pulang dan memberi kepada ibunya. Sepucuk surat. Setelah ibu menerima surat itu, ibu Tommy membacanya, lalu menangis sambil berurai air mata. Ia membaca surat dengan tulisan begini, saudara. Tulisan yang disampaikan oleh guru yang sepucuk itu, Tommy nggak bukanya. Bunyinya begini. Putra Anda seorang jenius. Sekolah ini terlalu kecil untuk menampungnya dan tidak memiliki guru yang cakap untuk mendidiknya. Tapi karena dibalik, saudara, padahal anak ini bodoh sekali, saudara. Makanya ditulis, saudara, putra Anda seorang jenius. Kalau saking jeniusnya mungkin sampai nggak bisa menerima pelajaran begitu, saudara. Gurunya udah angkat tangan, saudara. Ya, dan sekolah tidak mampu menampungnya, tidak memiliki guru yang cakap untuk mendidiknya. Agar Anda sendiri, bilang surat guru itu kepada ibunya, sendiri yang mengajar anakmu mendidiknya. Ya, dan sang ibu melihat surat itu yang ditulis oleh guru ini. Ibu Tommy berkata kepada Tommy bahwa kamu nak terlalu jenius nak. Sekolah belum cukup baik untuk mendidik kamu yang hebat seperti kamu. Mulai saat ini, ibunya berkata, ibu yang akan mendidik kamu. Nah, saudara, ibu yang akan mendidik kamu. Kemudian, ibunya menarik Tommy kecil ke rumah dan meninggalkan sekolah. Tommy nggak sekolah lagi. Tommy menjalani pendidikan di rumah. Dengan demikian, Tommy pun belajar dengan bebas dan luasa di rumah, tanpa harus memikirkan nilai-nilai pelajaran yang harus dia capai. Tommy pun dengan melahap buku-buku ilmiah dewasa. Satu karakter yang luar biasa dimiliki Tommy adalah keinginan tahunya yang luar biasa, besar, bertambah sifat dasarnya pantang menyerah menghadapi apapun. Tommy pun melakukan eksperimen hebat sebelum memasuki usia yang dewasa, dan dia berhasil, saudara, membedah hewan-hewan. Bahkan dia, keinginan tahunya itu besar sekali, hewan-hewan di sekitarnya selalu dia bedah, saudara. Bebek mungkin gitu, tikus mungkin gitu, saudara, kodok gitu. Usia 12 tahun, Tommy kecil ini memiliki laboratorium kimia di ruang bawah tanah rumahnya. Setahun kemudian dia berhasil membuat telegram. Ya, yang sekalipun bentuk dan modelnya sederhana, primitif, tapi sudah bisa berfungsi. Di usia yang masih belia, Tommy bekerja dan mencari uang sendiri dengan jualan koran di kereta api. Sambil selama beberapa tahun kemudian Tommy bekerja sebagai operator telegraf. Kemudian Tommy pun naik menjadi kepala mesin telegraf di Amerika. Pada umur tahun 32 tahun, Tommy dunia tidak lagi menjadi gelap gulita ketika malam hari, umur 32 tahun. Tommy yang dianggap anak bodoh di sekolah menciptakan bolam lampu pijar yang mengubah wajah dunia sampai hari ini.
Jauh setelah ibunya meninggal, saudara, dan Tommy telah menjadi tokoh penemu ternama di dunia. Suatu hari di rumah dia melihat-lihat barang-barang lama keluarga. Tiba-tiba dia melihat secari kertas, surat terlipat di laci sebuah meja. Dia mulai membuka dan membacanya, yang isinya tadi itu. Putra Anda anak yang bodoh, tulisannya. Tapi ibunya membalik, anak ini anak yang jenius. Kami tidak mengizinkan anak Anda sekolah lagi. Itu surat yang dibaca oleh Tommy, yang dititip dengan ibunya. Ibu ini nggak nyampaikan ke dia. Demikian isi surat sesungguhnya. Dan dibawa dan diberi Tommy kepada ibunya dalam waktu dia sekolah. Setelah Tommy membaca surat itu, dia menangis berjam-jam. Setelah membaca surat itu, dia kemudian menulis dalam diarinya, buku catatan harian. Saya Thomas Alva Edison adalah seorang anak yang bodoh, yang karena seorang ibu yang luar biasa, mampu menjadi seorang jenius pada abad kehidupannya. Saudara, tulisan dari sekolah itu anak bodoh, tapi ibu dia bilang, ini anak jenius. Yang saya baca awal tadi, saudara. Anak jenius. Sekolah ini nggak mampu mendidiknya, saking jeniusnya. Padahal tulisan yang sesungguhnya, itu, anak Anda itu bodoh. Kata-kata ibunya mengungkapkan sesuatu yang luar biasa. Jika Anda menikmati lampu hari ini, menikmati hal-hal yang dahsyat, teknologi yang dahsyat, karena hasil dari seorang ibu yang mengucapkan kata-kata iman, kata-kata yang baik buat anak dan keturunannya. Seorang yang ini, saudara-saudara, yang dianggap bodoh, menggoncang dunia, hanya dididik oleh seorang ibu di rumah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Sekarang, Bapak, kenapa saya sampaikan ini? Sekarang saudara dan saya pengganti ibu, bapak guru di sekolah, di rumah kan, daring, luring. Kadang-kadang kita stres kan mendidik anak kita, aduh sakit kepala. Kok nggak ada pelajaran, kok beda dengan zaman kita, zaman bohola dulu ya, 80, 70, 90, 2000 beda saudara. Kurikulum yang sekarang beda dengan kita dulu. Membuat kita naik darah, tekanan naik, kepala pusing, perut mual, mendidik anak-anak kita. Kadang-kadang bisa keluar kata-kata kita yang saudara, dan itu kita sadari. Tapi dengan kata baik, saudara, Thomas Alva Edison dididik oleh seorang ibu yang luar biasa. Tulisan dari sekolah itu anak bodoh. Ibunya membalik kata-kata itu, kamu anak jenius. Kata-katanya, saudara. Kenapa? Saudara, yang pertama tadi, karena perkataan kita adalah benih yang ditabur dan berbuah mengikuti kita. Benih yang tabur dan berbuah mengikuti kita. Makanya Alkitab, saudara, memerintahkan saudara supaya hati-hati dengan lidah kita. Kendalikan, kelola, jaga perkataan kita. Perkataan mempunyai kuasa yang mencipta, untuk mencipta. Dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang buruk menjadi baik. Seperti ini sebuah kata-kata mungkin orang kata sugesti. Aku sehat, aku baik. Tapi enggak. Alkitab bilang, kata-kata kita mencipta. Seorang perempuan Kanaan dalam Injil Matius pasal 15 tadi. Yesus bilang, sesuai dengan imanmu terjadi. Terjemahan lain ini, seperti kata-katamu terjadilah padamu. Kata-kata, saudara. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Nah, saudara, ini gambar itu. Kan lidah kita itu, saudara, ini digambarkan. Tapi sebenarnya kalau ada alat yang meneropong kata-kata kita, yang baik dan yang tidak baik. Kalau tidak baik seperti keluar kayak gini, saudara. Kalau nggak baik, saudara. Mungkin sumpah serapah begini, ini keluar. Tapi kalau baik mungkin keluar bunga, saudara. Kalau yang baik mungkin. Engkau cantik, kamu ganteng gitu. Itu keluar kayak bunga, saudara. Tapi kalau yang kata-kata yang nggak baik, saudara, ini keluar kayak api begini, saudara. Bisa kayak bom. Kalau bisa digambarkan. Jika kita mendoakan dan mengharapkan hal-hal yang baik dan berkat bagi diri kita, maka kita juga harus hidup dengan apa yang kita katakan. Kata-kata kita seperti racun
juga bisa mendatangkan kutuk bahkan berkat. Dan kata-kata kita bisa merusak hidup kita, kata-kata kita juga bisa memperbaiki hidup kita. Karena lagi-lagi pemulihan hidup kita dimulai dari iman dan kata-kata kita, perkataan kita. Karena perkataan kita itu benih yang kita tanam, berbuah mengikuti kita. Karena itu harus kita jaga kata-kata kita. Memang kadang-kala ketika kita emosi, terpaning, kepala panas, hati mendidih, kata orang darah tuh bergelora, saudara, tidak terkontrol ini di lidah. Dan kadang-kadang banyak orang yang kena kata-katanya berurusan dengan hukum dan lain-lain. Bahkan Alkitab bilang nanti kita akan lihat, saudara. Yang kedua, ya mari kita buka Alkitab kita yang kedua. Jadi yang pertama, kenapa kita harus mengendalikan, menjaga perkataan kita, lidah kita? Karena perkataan kita itu adalah benih yang kita tanam, berbuah dan mengikuti perjalanan hidup kita selanjutnya. Karena itu tanamkan dalam hati kita, dalam hidup kita, kata-kata berkat. Karena itu benih yang mengikuti kita. Yang kedua, yang ini saya tekankan, Bilangan 14 ayat 28. Bilangan pasal 14 ayat 28. Bilangan 14 ayat 28. Garis bawahi ini saudara-saudara. Katakan kepada mereka demi aku yang hidup. Ya Tuhan bilang sama orang Israel. Demikianlah firman Tuhan bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Garis bawahi ini kata ini saudara. Seperti apa? Seperti yang kamu katakan di hadapanku. Seperti yang kamu ucapkan. Seperti yang keluar dari mulut itu di hadapanku, kata Tuhan. Itu yang akan kau lakukan. Dengan kata lain yang kedua, saudara. Mengapa kita perlu menjaga lidah kita? Pertama tadi, karena perkataan kita adalah benih yang kita tanam, berbuah mengikuti kita. Yang kedua, Allah memperlakukan kita, mengerjakan sesuatu dalam hidup kita, sesuai dengan apa yang kita katakan di hadapannya. Allah memperlakukan Thomas Alva Edison karena mamahnya berkata, sekolah boleh ngomong kamu bodoh, kamu anak jenius. Kata-kata itu saudara. Yang terjadi, dia jadi anak jenius. Kata-kata. Karena orang Israel Tuhan bilang, seperti perkataanmu di hadapanku, itu yang akan kau lakukan. Tetapi faktanya saudara-saudara, orang Israel karena kata-kata mereka juga, mereka gagal masuk tanah Kanaan. Mereka yang mempercayai Allah dengan kata-kata mereka yang kena imannya, masuk tanah Kanaan. Mereka dibawa Tuhan menikmati janji Tuhan, tanah yang subur, yang penuh dengan susu, madu, dan segala macam fasilitas yang Tuhan sudah siapkan, walaupun harus berjuang dan bayar harga. Tapi kata-kata mereka itu yang membuat mereka berkemenangan. Kata-kata mereka yang dengan hadapan Tuhan, Tuhan akan lakukan kemenangan demi kemenangan. Janji demi janji mereka nikmati segala yang baik, bahkan semua yang Tuhan siapkan. Mereka boleh capai dan terima. Tapi bagi sebagian orang karena kata-katanya negatif, saudara, kalau kita berada dalam bilangan ini, negatif saudara, udah nggak masuk. Bahkan mereka mau lemparin Musa, lemparin Yosua dengan Kaleb waktu mereka mengintai tanah Kanaan. Karena mereka melihat orang Filistin itu raksasa manusia makan orang. Tapi Alkitab berkata, Yosua dengan Kaleb, tidak, kita akan menang bersama dengan Tuhan. Sesuai dengan kata-kata iman yang mereka miliki. Mereka berkemenangan dan dapat masuk dan mengalahkan orang Kanaan. Tapi mereka yang kata-katanya negatif, terjadi sesuai dengan apa yang mereka katakan. Tidak mendapatkan apa yang hidup berkemenangan itu. Terus saudara, persungutan menjadi kebiasaan yang dilakukan bangsa Israel selama mereka berjalan di padang gurun. Dan mengharapkan kematian mereka. Bapak selalu ngomong kalau mereka udah putus asa, apakah nggak ada makanan di Mesir, nggak ada minuman, nggak ada daging. Apakah engkau ingin kami mati, nggak ada kuburankah di Mesir? Selalu ngomong gitu dulu. Dan mereka harus mati di situ. Lalu akibatnya semua angkatan yang keluar dari Mesir
tidak ada yang selamat di padang gurun. Dan tidak ada yang masuk tanah Kanaan kecuali Yosua dengan Kaleb dan keturunan mereka. Udah. Karena kata-kata, perkataan lidah mereka. Jadi Allah memperlakukan saudara, melakukan sesuatu dalam hidup saudara, seperti apa yang saudara katakan sama Tuhan. Makanya doa saya saudara setiap hari, untuk saudara dan saya, jemaat GBI Victory Nagabulik dari anak kecil sampai jemaat yang dewasa, selalu saya doakan. Sehat, panjang umur, berbahagia dalam Kristus. Sehat, panjang umur, berbahagia dalam Kristus. Sehat, diberkati Tuhan, panjang umur dalam Kristus. Walaupun fakta hidup kita ada yang gak sehat, ada yang masih belum diberkati, masih ada dalam masalah. Tapi selalu diperkatakan. Karena seperti kata-kata itu Tuhan akan lakukan dalam hidup saudara dan saya. Saudara-saudara, memang fakta dalam hidup kita. Kita sedang kadang-kadang mengalami hal yang tidak baik. Dalam Bilangan pasal 14, bersungut-sungutlah orang Israel, semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, kiranya kami mati di tanah Mesir. Ya, Bilangan pasal 14 ayat 2-3. Atau di padang gurun ini. Mereka ngomong gitu, saudara. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Wah, saudara-saudara, kata-kata mereka. Makanya sampai mutar-mutar 40 tahun di padang gurun. Tuhan ajar didik mereka, melembutkan hati mereka, meluruskan visi tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Enggak bisa, saudara. Saking alot, keras. Maka Tuhan sampai Alkitab mencatat, bangsa yang tegar tengkuk susah diatur. Hati mereka. Tahukah saudara, kata-kata kita, lidah kita, proses mulai dari hati yang keras. Kalau hati kita ini, saudara mulai dilembutkan Tuhan, pasti kata-katanya akan keluar kata-kata yang baik. Mungkin saudara berkata, saya ini dididik keras. Keras itu, disiplin keras itu sebenarnya nggak ada sangkut pautnya saudara dengan nada kita. Kalau saudara-saudara kita mungkin dari Indonesia Timur, saudara-saudara kita dari Sumatera, kan suaranya kan kencang-kencang gitu, saudara. Gitu. Bukan masalah nadanya. Ya, ada orang yang lembut, saudara. Kata-kata berarti saudara-saudara kita dari Solo, sampun Pak, nggih, mungkin gitu ya, slow, saudara. Kalau ketika diinjak kakinya, Mas, permisi Mas, kaki saya diinjak. Kalau yang saudara-saudara yang lain, matamu di mana? Kakiku diinjak. Gitu kan hanya nadanya saja. Nadanya saja. Tapi maksud saya proses kata-kata kita, perkataan dan lidah kita yang keluar dari mulut kita adalah bunyinya gitu ya, isinya. Nanti kita akan lihat. Itu dimulai dari proses pemulihan hati. Hati, saudara. Hati. Nanti mungkin lagi minggu depan kita akan bicarakan. Karena dalam bulan ini kita bicara tentang lidah dan hati. Ketika saudara dan saya melewati bulan Desember dan masuk tahun 2001, saya sedang mempersiapkan topik-topik untuk saudara dan saya. Supaya kita terus memperkatakan hal-hal yang baik. Kita nggak tahu tahun 2021, apakah masih gawat seperti 2020 ini? Kan kita nggak sadar kemarin masuk tahun 2020. Kita doa Tuhan baik-baik aman-aman saja. Bulan Maret, lockdown. Pandemi COVID-19. Kaget semua kita kan masuk new normal ini. Supaya perjalanan hidup kita di tahun 2021 kita terus berharap, kita terus percaya dengan Tuhan. Walaupun mungkin situasi tidak seperti yang kita harapkan. Kata-kata kita, perkataan yang keluar dari lidah kita, hati-hati. Tuhan bercara memperlakukan kita, melakukan sesuatu untuk hidup kita sesuai dengan apa yang kita katakan di hadapan Tuhan. Mungkin saudara saya, mungkin bahasa saya, saudara, capek lelah mendidik anak-anak kita. Capek lelah kita memikirkan mungkin saudara kita, hidup kita. Langsung kita berkata, aduh nasibku kenapa ya begini ya. Langsung kita ngomong memang aku ini sial, gagal. No, jangan. Tuhan gak pernah merancangkan saudara sial dan gagal. Ada amin saudara. Tuhan merancangkan saudara jadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Saudara kelimpahan bukan kekurangan, saudara sehat dan bukan sakit. Saudara diberikan masa depan yang penuh pengharapan bukan kecelakaan. Itu janji Tuhan. Bagaimana kita mencapainya, mendapatkannya? Perkatakan firman dalam hidup saudara.
Jangan ucapkan dan hal-hal yang negatif. Karena itu benih yang kita tabur untuk hidup kita. Apalagi Bapak Ibu sebagai ibu rumah tangga, bapak rumah tangga. Apalagi hamba Tuhan. Saya nggak berani macam-macam. Ini mujarab loh mulut ini. Sudah tahu? Ada dalam Alkitab orang mengejek seorang nabi. Siapa itu? Elia atau Elisa? Botak. Jengkel ini nabi. Saudara. Keluar apa bilang? Binatang buas menghajar anak-anak yang ngejek. Katanya. Jengkelnya. Kata-kata. Karena kata-kata itu ada kuasa. Tuhan akan memperlakukan, mengerjakan sesuatu sesuai dengan perkataan kita di hadapannya. Kalau kita ngomong Tuhan, aku sehat, aku diberkati. Keluargaku baik-baik. Masa depan kami, anak-anak kami, jenius, pintar. Luar biasa. Itu kan Tuhan kerjakan buat hidup kita. Mungkin anak-anak kita tidak seperti yang kita harapkan. Kok susah sekali sih masuk 1+1, kok susah sekali sih? Mungkin gitu ya. Apalagi kali-kalian pembagian sudah. Kok susah sekali sih masuk? Jengkel hati kita karena nggak sabar sih kadang-kala kita ini. Nggak sabar saudara. Nggak ada talenta jadi guru saudara. Tapi saya dengar sebagian yang guru aja saudara, didik anak sendiri susahnya minta ampun juga saudara. Gitu ya. Yang bilang saksian teman-teman yang lain. Dia ini guru saudara. Didik anaknya susah saudara. Ini didik orang lain gampang. Saya ini guru. Kok didik anaknya kok susah sekali ya? Serahkan pada guru yang lain karena sesuai dengan karunia dan talenta yang ada pada kita. Terus saudara, ketika Anda menghadapi masalah dalam rumah tangga, dalam hidup suami istri, sesulit apapun masalah itu, hadapi dengan percaya, jangan mengeluarkan kata sumpah serapah. Jika kita memberkati pasangan kita, maka Tuhan akan menggerakkan tangannya dan menjamah mengubah pasangan kita. Mungkin pasangan kita belum bertobat, belum sungguh-sungguh sama Tuhan. Aduh, gitu-gitu kita ngomong, bawa ke gereja kok susah, mama aja doa ya, ke gereja saya titip doa, ada suami yang gitu saudara. Ya kan? Saya berharap jemaat GBD Gabulik nggak ada yang gitu. Kita benar di batu saya di Surabaya, saudara. Ya, seorang suami istrinya setiap ke gereja, saudara. Setiap dia ajak ke gereja, istrinya ngajak suami, selalu suaminya ngomong, "Ma, titip doa ya." Kasih persembahan, ngasih perpuluhan macam-macam ngasih suaminya. Titip mah ya persembahan. Saya nunggu di rumah aja. Saudara. Kan ada tabiat-tabiat betul, sabar aja, saudara. Ya, tetap kita mengandalkan Tuhan, suatu saat Tuhan akan menjamah orang-orang yang kita kasih. Yang terakhir, mengapa kita perlu jaga lidah kita? Jaga perkataan kita. Pertama tadi karena perkataan itu benih yang ditabur, berbuah, mengikuti kita. Kedua, perkataan kita, Tuhan akan melakukan sesuatu untuk hidup kita. Entah baik atau tidak baik, sesuai dengan apa yang kita katakan, sesuai apa yang kita katakan sama Tuhan. Yang ketiga, saudara, setiap perkataan kita harus kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman terakhir di hadapan Yesus. Kitab Wahyu bilang. Bahkan Matius pasal 12 berkata, surah ayat 36-37, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kata-kata lagi. Kata-kata lagi. Kita harus memilih kata-kata yang baik dari keluar dari mulut kita. Sebab pada akhirnya kelak nanti, setiap kata-kata kita, perkataan kita ini kadang sadar gak sadar saudara. Kata-kata kita ini ditangkap dulu, dicatat loh semua apa yang kita katakan. Akan kita pertanggungjawabkan kata-kata tersebut di hadapan Tuhan. Benar, kata-kata benar, ia mendapat kehidupan, kata-kata yang salah, dihukum. Sesuai dengan perkataan kita, kita dibenarkan oleh perkataan kita, kita dihukum dengan perkataan kita. Kitab Wahyu juga mencatat begitu. Indikator, cara bagaimana kita bisa mengendalikan kata-kata kita. Keluarkan, next. Ini nih yang perlu hati-hati, saudara. Next. Ini. Indikator perkataan kita. Pertama, benarkah apa yang saya katakan itu? Ada benarnya enggak? Atau hanya kata-kata sia-sia aja? Ya, ini. Pantaskah apa yang saya katakan? Pentingkah apa yang saya katakan? Bergunakah apa yang saya katakan? Ini untuk koreksi saudara dan saya. Sama-sama kita ini. Indikator indikasi ini, saudara,
Ya, untuk mengoreksi, menjaga kita. Supaya ketika saudara berkata-kata ini, benar nggak apa yang saya katakan ini? Kadang-kadang hanya benar menurut kita, belum tentu benar menurut orang lain, bahkan menurut Tuhan. Yang kadang-kadang, aku kan benar, dan belum tentu benar-benar menurut Tuhan kok, dan orang lain. Itu saudara, ini indikator pertama. Masalah perkataan kita, yang harus menjadi pengendali. Menjaga kita supaya jangan salah. Pantaskah apa yang saya katakan itu? Yang kadang-kadang kan kita nggak mikir benar atau salah, pantas atau tidak apa yang kita katakan. Pentingkah? Nah ini kan masalah kegunaan. Bergunakah? Makanya bagi saya kadang-kala saudara, hal-hal yang mungkin itu sepertinya trending topik, viral, sebuah berita atau apa, tapi nggak ada guna, nggak ada kepentingannya, dan nggak ada gunanya, ya ngapain? Udahlah, gitu saudara. Nggak usah disampaikan, kan nggak ada gunanya juga. Hanya untuk penghibur aja, kata-kata di telinga kita. Ya bagaimana kalau sudah terlanjur mengenai perkataan kita sia-sia? Ya, minta ampun sama Tuhan, yaitu caranya. Kalau terlanjur sudah kata-kata kita harus dicabut loh saudara. Maka kadang-kadang kan keperucut bahasa kita. Ngerti saudara kata keperucut itu? Ngerti kalau orang nggak boleh keperucut itu? Keperucut itu terlanjur. Terlanjur. Ya minta ampun sama Tuhan. Makanya hari ini kita harus cabut mungkin kata-kata kita, saudara. Kita lanjut, kita ngomong sama anak kita, sama siapa gitu, kita ngomong yang negatif, cabut. Dan Tuhan kasih cara gitu. Cabut dan tolak dalam nama Yesus semua perkataan sia-sia. Jangan lagi memperkatakannya. Ubahlah perkataan kita, saudara. Ya, Anda akan mengubah masa depan Anda. Ubahlah perkataan kita, ya, Anda sedang mengubah masa depan arah hidup saudara. Kalau perkataan kita tidak kita ubah, saudara sedang menjalani perjalanan hidup saudara dengan kata-kata yang sia-sia dan dipertanggungjawabkan. Ketika kata-kata kita seperti yang Tuhan mau, kita sedang mengubah arah masa depan hidup kita. Kesimpulannya saudara, perkataan kita harus kita pertanggungjawabkan. Allah memperlakukan kita, mengerjakan sesuatu untuk hidup saudara. Seperti seperti apa yang saudara katakan. Perkataan itu benih yang kita tabur. Akan bertumbuh, berbuah, seperti benih itu yang akan mengikuti kita. Karena itu saudara menarik perjalanan yang untuk kita ketahui. Perjalanan orang Israel dalam Bilangan 14. Perjalanan mereka itu sangat menarik, cerita yang luar biasa. Inspirasi yang buat kita Alkitab ajarkan. Bagaimana kata-kata kita. Karena kata-kata mereka, saudara, takut, bimbang sesuai dengan fakta yang mereka lihat. Mereka menjadi negatif, pesimis, tetapi orang yang percaya dan memperkatakan firman dan iman, mereka selalu memiliki iman yang positif, yang menenteramkan, yang membuat penghiburan, walaupun faktanya mereka harus berjuang. Tapi Alkitab bilang mereka tidak berjuang sendiri, ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang mereka. Makanya Yosua dan Kaleb bisa masuk tanah Kanaan dengan generasi selanjutnya. Terus saudara, perkataan positif adalah sumber dari lidah seorang murid. Lidah seorang anak Tuhan yang memberi semangat, memberi harapan, menenteramkan hati. Hal itu dapat terjadi setiap hari saudara, apabila saudara rajin mendengarkan firman Allah, memperkatakan firman Allah, dan menjadikan firman Allah sebagai gaya hidup saudara dalam hari kata-kata kita. Terakhir saya sampaikan saudara, mari kita buka Yesaya 50 ayat 4. Terakhir, Yesaya 50 ayat 4. Yesaya 50 ayat 4. Yesaya 50 ayat 4. Baca sama-sama, 1, 2, 3, Yesaya 50 ayat 4, 1, 2, 3. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Baca selanjutnya. Perkataanku memberi semangat. Tahukah saudara, saudara dan saya ini sebagai orang Kristen, kita ini anak Tuhan, murid Kristus. Kata-kata kita harus seperti guru kita, bapak kita, raja kita Yesus Kristus. Dan kalau kita sebagai murid, kata-kata kita harus memberi semangat, memberikan dorongan, motivasi buat orang lain. Mungkin ada orang-orang yang
bahasa kita itu mengecewakan saudara. Saudara sudah bantu, sudah tolong, gagal lagi, bahkan menyakiti saudara. Kata-kata saudara dan saya harus membangkitkan semangat dan kekuatan buat mereka. Inilah 3 hal yang saya bagikan buat saudara-saudara. Hati-hati dengan lidah kita. Hati-hati dengan kata-kata kita. Karena lidah itu benih yang kita tanam, kita tabur. Berbuah mengikuti kita. Karena perkataan kita seperti perkataan kita. Tuhan akan memperlakukan, Tuhan akan mengerjakan bagiannya untuk hidup kita. Kata-kata kita akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Nanti akan dibongkar buka semua. Aduh, tanggal ini, bulan ini kata-kata kita sia-sia, kata-kata negatif, kata-kata kotor, kata-kata yang tidak berguna. Tuhan berhitungkan. Hari-hari ini mari kita perkatakan kata berkat, kata-kata iman, kata-kata pengharapan, kata-kata penghiburan. Karena kita tahu saudara, seperti itulah Tuhan akan memperlakukan dan mengerjakan bagian dalam hidup saudara. Tutup Alkitab saudara, mari kita bangkit berdiri.